Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama saya Muhammad Habibun Najib Kurniawan dengan NIM 2020 33289. Di video saya kali ini akan menjelaskan tentang aplikasi media pembelajaran. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kata media disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar lebih lanjut. Gagne dan Briggs 1975 secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berdasarkan definisi atau pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan, ide atau gagasan berupa ajaran kepada siswa oleh guru. Menurut Piaget dalam Salameto mengatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan mental anak, yaitu berpikir secara intuitif, 2. Beroperasi secara konkret, 3. Beroperasi secara mandiri resmi. Proses belajar di lingkungan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap perkembangan mental operasional konkret. Karena itu, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru harus menyediakan kondisi belajar nyata. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata. Dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang beton. Misalnya, guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan kesulitan memahami teknik membaca scan. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu 1. Mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa. Dapat memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. 3. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil pengerjaan adalah tentang taraf berpikir siswa. Hal tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan mental Piaget yang
menambahkan bahwa terdapat bahan perkembangan mental seorang individu. Tahap manusia berpikir, mengikuti tahap perkembangan berpikir dari konkret menuju abstrak. Dalam memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa, ada beberapa kriteria yang perlu diperlukan. Adapun beberapa kriteria tersebut seperti poin-poin berikut ini. 1. Sesuai dengan materi pembelajaran. 2. Praktis, luas, dan bertahan. 3. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Karakteristik siswa. 5. Kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan. 6. Fasilitas pendukung. 7. Biaya. Media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, pada tingkat yang menyeluruh dan umum, media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas dan peralatan yang tersedia, waktu yang tersedia, waktu mengajar, dan pembangunan materi dan media, sumber-sumber yang tersedia, manusia dan materi. 2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. 3. Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik lainnya. 4. Pertimbangan lainnya adalah kesenangan, preferensi lembaga, guru dan pelajar, dan keefektifan biaya. Lebih lanjut, untuk menjelaskan tentang kriteria dalam pemilihan media, menambahkan beberapa kriteria pemilihan media, yaitu 1. Sesuai dengan tujuan dan ingin dicapai. 2. Tetap untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. 3. Praktis, luas, dan bertahan. 4. Guru terampil menggunakannya. 5. Mengelompokkan saran. 6. Mutu teknis. Selain itu, media pembelajaran yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan media yang sesuai dengan teori-teori belajar, prinsip-prinsip psikologis, dan perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan pengembangan media adalah 1. Motivasi siswa dalam belajar. 2. Memahami perbedaan individu. 3. Sesuai dengan tujuan pelajaran. 4. Isi yang terorganisasi. 5. Ketersediaan siswa dalam belajar. 6. Menumbuhkan emosi siswa. 7. Menumbuhkan partisipasi siswa. 8. Memberikan umpan balik. 9. Penguatan latihan dan latihan. 10. Penerapan. Dari pembahasan di atas, kita bisa mengetahui betapa pentingnya kehadiran media pembelajaran dalam membantu mempermudah penyampaian materi belajar pada siswa. Sayangnya masih banyak pihak sekolah yang belum menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Salah satu alasan umumnya adalah karena terbatasnya dana yang dimiliki. Padahal untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah biasanya bekerja sama dengan lembaga pinjaman
dana pendidikan yang terpercaya seperti fintech untuk membantu mengatasi masalah keuangan. Terima kasih.